Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Surus Channel, channel yang membahas tentang informasi silat dan budaya Jawa. Kali ini saya kedatangan tamu dari Gresik atas nama Mas Ganu. Selamat malam Mas Ganu. Beliau adalah mempunyai keturunan Ki Hajar Harjo Utomo. Mungkin boleh dijelaskan Mas? Jadi, Monggo, Ahmed. jadi saya ini adalah cici dari Ki Hajar Harjo Utomo. Ki Hajar Harjo Utomo kan memiliki dua orang putra. Yang pertama Bu Harsining, yang kedua Pak Arsono. Nah, saya ini dari garis keturunannya Bu Harsining. Bu Harsining menikah dengan Bapak Gunawan Pamuji yang akhirnya menghasilkan 3 orang putra. Yang pertama Mbah Gunhana Sri Budi Utami yang memiliki 2 orang putra juga, saat ini ada di Kalimantan, namanya Pak Dewawan dan Pak Dewidi. Pak Dewawan memiliki 3 orang putra juga. Yang pertama itu namanya Sari, yang kedua Silva, yang ketiga saya belum tahu namanya. Nah, sedangkan dari Pak Dewidi memiliki 1 orang putri yang saya belum tahu namanya juga, karena keadaan kita yang jauh, jadi kita belum sempat bertemu. Yang kedua itu anak dari Bu Harsining dan Bapak Gunawan Pamuji, namanya Mbah Gun Helati Sari Hartini. Beliau tidak memiliki keturunan, tapi pada saat itu beliau mengasuh bapak saya. Bapak saya diambil anak, dirawat di Tamak Mayor Surabaya bersama dengan Pak Arsono. Nah, anak ketiga dari Bu Harsining dan Bapak Gunawan Pamuji yaitu mbah saya, Mbah Edi Gun Pamuji Mahayana. Mbah Edi ini memiliki 5 orang putra. Yang pertama namanya Mas Irwansyah, memiliki 3 orang putra. Yang pertama Iswanti, kedua Ari, ketiga saya lupa namanya. Anak yang kedua dari Mbah Edi namanya Tanuwijaya, yakni bapak saya. Bapak saya memiliki 6 orang putra. Yang pertama saya, kedua adik saya Mugi Duwanadi, ketiga Galang Alfarizki, keempat Andini, kelima Citra, keenam Diki. Anak ketiga dari Mbah Edi namanya Nunung Mulyawanti, memiliki 2 orang putra. Yang pertama namanya Agung, yang kedua Adi. Anak keempat dari Mbah Edi bernama Radek, belum memiliki anak atau keturunan. Anak kelima bernama Bayu. Mas Bayu ini memiliki 3 orang putra yang saya belum tahu namanya. Jadi itu penjelasan dari saya mengenai silsilah dari Ki Hajar Harjo Utomo, Mas. Siap. Ini tapi murni ya Mas ya, murni cicitnya Mas Harjo, Ki Hajar Harjo Utomo. Tapi kok ada Mas di Madiun atau di Madiun kok ada apa jenis namanya Sutoyo. Sutoyo itu gimana Mas ceritanya? Kok saya kok kepo Mas. Mau kalau mungkin ini terjawab mungkin Mas. Monggo. Jadi yang ada di Padepokan Luhur Madiun itu kan ada yang jaga. Siapa, namanya Sutoyo. Nah, Mas. Pak Sutoyo ini dulunya itu seorang
kalau di desa tuh biasanya disuruh sama masyarakat benerin rumah, benerin genteng, seperti itu. Bukan family. Oh, ibarat tukang kebun lah. Ya. Bahasa kasarnya tukang kebun. Dan di Padepokan Luhur itu kan ada istri sirihnya Pak Arsono. Ya. Namanya Bu Binga. Pada saat itu Pak Arsono kan sering dinas di Surabaya. Jadi sering mondar-mandir dari Surabaya ke Madiun. Di Madiun pun nggak ada yang jaga, hanya ada Bu Binga dan Bu Inem, istri dari Eyang Arjo. Karena nggak ada yang jaga, dipanggillah Sutoyo. Kamu jaga istri dan ibu saya ya. Nah, pada saat di dinas di Surabaya, lambat laun, usianya Eyang Arsono itu semakin menua, semakin sepuh. Jadi jarang ke Madiun. Nah, akhirnya oleh Sutoyo dinikahi sendiri istrinya Pak Arsono. Seperti itu. Itu Mas. Untuk Mas Johan ada pertanyaan? Soal tentang Pak Toyo ya. Awal mula dari Pak Toyo itu rumahnya emang asli mana Mas? Dari Bapak Toyo itu. Kalau saya dengar cerita dari saudara saya yang ada di Madiun juga, beliau warga tingkat 2 di Madiun, namanya Pak D. Suswanto. Informasi yang saya dapat, Sutoyo dulu itu ya karena kesehariannya disuruh oleh orang-orang, jadi tempat tinggalnya itu nggak jelas, Mas. Oleh karena itu dipanggil oleh Eyang Arsono untuk menjaga Bu Inem dan rumah itu. Kalau dari family saya bukan, Pak Toyo bukan siapa-siapa. Ada intinya bosok kasarnya bantu-bantu lah. Bantu. Dan yang saya mau luruskan itu, Ya. yang saya lihat di media sosial, Ya. dari cerita teman-teman saya setelah datang ke Padepokan Luhur itu, Pak Toyo ini selalu mengaku-aku cucunya Pak Arsono, sedangkan Pak Arsono itu tidak memiliki keturunan. Dan kalau dia mengaku cucu, mohon maaf, masa istri dari kakeknya sendiri dinikahi? Ya mohon maaf, kan seperti itu, Mas. Aduh. Ini hanya meluruskan ya. Iya. Untuk keluarganya Mas itu ada berapa? Dari bapaknya Mas Ganu itu mempunyai saudara berapa, Mas? Bapak saya anak kedua dari Mbah Edi Gun Pamuji Mahayana. Oh. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu ada di Jakarta. Jadi bapak saya sendiri yang di Surabaya. Karena pada saat bapak saya masih muda itu diambil anak oleh Bu Mbah Dini tadi di Tambak Mayor Surabaya bersama dengan Pak Arsono. Tapi ada nggak apa jenis salah satu semuanya ikut tak tes aja. Untuk saat ini, kemarin dan saat ini yang menjadi warga setelah Eyang Gunawan dan Eyang Arsono itu hanya bapak saya untuk saat ini. Dan nggak tahu kedepannya, mungkin setelah terbuka, saudara-saudara saya ada keinginan untuk masuk ke dalam PSHT seperti itu, Mas. Tapi ada peninggalan, Mas. Mau tanya tentang peninggalan tentang dari Eyangnya. Kalau peninggalan itu pada saat bapak saya dirawat oleh Mbak Dini dan Pak Arsono di Surabaya, Ya. saat-saat akhir hidupnya Pak Arsono itu
Pak Arsono memberi sertifikat padepokan luhur dan sertifikat padepokan luhur dan samurai buatan 1708. Yang katanya itu dari Pak Arjo. Beliau itu pada saat itu sambil berpesan kepada bapak saya. Pesannya seperti ini. Ger, jangan khawatir. So, uripmu bakal mulya. Pak Arsono bilang seperti itu kepada bapak saya sebelum meninggal dunia. Kalau untuk buku-buku dulu banyak, tapi dari Pak Arsono. Masnya pernah belajar, setelah menjadi warga punya keinginan keilmuannya tingkat 2 atau Mas Sinten? jenengan? Sudah pasti Mas. Karena apa? Karena itu kan saya sebagai keturunannya itu kan eman kalau saya nggak mewarisinya. Kan seperti itu. Soal gini Mas, soal sing dari ke Bapak Toyo itu kan masalah konfliknya kan mengaku-ngaku menjadi cucunya Eyang Harsono. Ketika ada konflik seperti itu, bagaimana pendapatnya sampean untuk menindaklanjuti konflik ini? Kan kalau konflik ini diteruskan kan menjadi besar, menjadi buruk di keluarga sampean. Bagaimana respon panjenengan atas kejadian ini? Itu sudah sempat saya tindak Mas, yang dimana tindakan awal saya itu saya datang ke Madiun untuk menemui Mas Murjoko. Karena apa? Saya menghargai Mas Murjoko sebagai yang dituakan di Madiun. Tujuan saya ingin meluruskan supaya Setoyo ini diurus, ditegur, apapun itu yang mengakibatkan Toyo tidak lagi menyebarkan kebohongan. Tapi saya tunggu sampai 1 tahun ini, ternyata tidak ada tanggapan apapun, yang akhirnya terpaksa saya dan saudara-saudara yang meluruskannya sendiri. Terus ketika sampean datang ke Madiun ketemu Mas Murjoko ya, kok nggak langsung ketemu Bapak Toyo langsung? Apakah ketika itu Bapak Toyonya nggak ada apa gimana? Kalau ketemu sudah pasti ketemu. Bapak Toyonya responnya? Mohon maaf. Kalau Pak Toyo ini bertemu saya dan keluarga saya secara langsung itu diam saja, nggak berani ngomong apa-apa. Tapi setelah saya pulang, saya nggak ada di sana, itu dengan gamblangnya dia menyebar kebohongan itu tadi, seperti itu. Langsung ya, dia itu ya mempunyai 2 sifat yang berbeda. Kalau di depan sampean sifatnya baik, ketika nggak ada sampean dia bersifat seolah-olah Ngomong-ngomong yang jual air itu gimana Mas? Saya tuh juga baru tahu Mas ya. Saya awalnya nggak tahu. Saya dapat informasi dari teman saya. Dia ya juga menegur saya. Katanya gini, Mas, gimana? Air di Padepokan Luhur itu air sumur kok dijual? Yang katanya air keramat lah, air sakti apapun itulah. Saya kaget, iya. Saya kaget. Orang itu air sumur biasa kok. Kan jatuhnya kan musyrik Mas ya. Dan itu dijual per ceriganya kalau nggak salah 15.000. Dan di sana juga ada kotak amal. Terang saya yang asli keturunannya kan nggak terima Mas. Ya, itu juga salah satu faktor yang menyebabkan saya ingin meluruskannya. Karena kalau dibiarkan lama-lama juga nggak baik Mas. Menyimpang ajaran. Menyimpang. Ya, harapan saya mungkin setelah penjelasan dari saya ini, saudara-saudara yang baru yang belum paham
bisa mengerti. Ngomong-ngomong kok sampai ke sini loh Mas ini. Ya, ini kan bukan tentang sejarah aja kok sampai ke sini itu bisa dari siapa Mas kan? Sampai ke sini. Ya, datang ke sini Oh. informasinya. Ceritanya yang pasti Padepokan. yang pasti panjang Mas. Jadi saat itu saya belum tahu kalau saya ini keturunan dari Eyang Harjo Utomo. Bahkan setelah saya jadi warga, adik saya jadi warga, tahunya itu pada saat saya bertanya pada bapak saya, itu siapa foto di rumah. Nah, di sana akhirnya dijelaskan sampai bertemu dengan sesepuh PS Jatim Gresik yang juga ternyata kenal dengan bapak saya, yang tahu sejarah juga, yang selama ini juga mencari-cari bapak saya. Bertemu akhirnya sampai saya bertemu sesepuh di Sidoarjo, di Surabaya, Madiun, Jakarta, termasuk Mas Murjoko dan Mas Taufik. Nah, untuk saya kenapa bisa sampai ke sini, saya bertemu dengan Mas Aris yang juga belajar keilmuan di Pak Haryono, murid dari Pak Gunawan Pamuji. Iya. Mas, mau tanya lagi, kan ini kan terjadi konflik perpecahan gitu Mas ya, antara Mas Taufik dan Mas Murjoko. Kan di saat Mas Taufik menjabat di tahun 2016, itu kan di 2017 kan ada kudeta lah salah. Menurut pandangan sampean itu yang paling benar itu menurut sampean pribadi itu gimana Mas? Bisa dijelaskan bagi Kalau warga-warga yang omongan ini mungkin agak wadi ya Mas ya bahasanya. Itu semua hanya faktor ego Mas. Kalau dilihat dari yang benar mana, yang salah mana, menurut saya yang benar adalah yang masih memegang ajarannya. Nah, bisa dilihat kan yang masih mengizinkan untuk mempelajari keilmuan yang mana, yang melarang yang mana. Kalau statement dari saya, yang benar adalah yang masih memegang ajarannya. Seperti itu. Terus ada lagi Mas, oknum-oknum yang bilang pusatnya dipindah di Jakarta, di Prambanan. Itu menurut sampean itu hoax apa benar-benar asli kenyataan di lapangan yang sampean? Kalau pusat Mas, dari kepengurusan Mas Taufik, setahu saya itu pusatnya ya masih di Madiun. Soal isu tadi, ada pusat di Jakarta. Menurut saya itu bukan pusat, cabang. Karena Mas Taufik itu sebenarnya juga punya banyak padepokan, tapi beliau itu orangnya sabar, baik, jadi ya tidak keluar-keluar seperti yang lain. Nah, Ini tuh ada omongan iya. Oknum yang menjelek-jelekan Iya. arti. Kenapa? ini Mas, untuk kedua pihak, untuk Mas Taufik dan Mas Murjoko, pernah gak datang ke dalam jenengan? Kalau dari Mas Murjoko, mohon maaf sekali, jangankan datang ke rumah saya datang ke Madiun saja menemui beliau, tanggapannya itu nggak bisa dijelaskan ya. Gak bisa dijelaskan. Sedangkan ya ini saya ngomong apa adanya ya, ngomong apa adanya. Ngomong apa adanya nggak apa-apa Mas. iya. Diluruskan, ini hanya meluruskan. Jangan dipendam lah. Apa adanya, biar Kalau tahu saudara-saudara. dari Mas Taufik itu di keluarga itu sangat merangkul saya. Bahkan Mas Taufik itu mau berkunjung ke rumah saudara saya yang ada di Bekasi, yang dimana tuh jalannya sempit, rumahnya sempit. Beliau mau seperti itu. Tapi untuk Mas
Muldoko nggak mau? Ada alasan apa Mas? Kalau alasan saya kurang tahu ya Mas ya, tapi dari perlakuan itu sudah kelihatan. Mungkin kehadiran saya itu sedikit mengganggu ketentraman beliau dan kelompoknya. Mungkin dari sini kita paham saudara-saudara, alasan jenengan lah yang menilai baik buruknya itu mana. Untuk Mas Danu, gini kan Mas Danu, Mas Danu pernah gak berkunjung di Padepokan Madiun? Sering atau gimana sih? Kalau berkunjung di Padepokan Luhur sering ya, tapi kalau di responnya gimana? Respon saudara-saudara sana. kalau respon ya nggak perlu ditanyakan lagi ya Mas ya, karena sebelumnya ya mohon maaf, saya ini awal mula saya terbuka itu saya dibuka oleh Mas Bambang, salah satu sesepuh tingkat 2 Gresik. Nah, saya dibuka sampai akhirnya saya bisa berada di sini. Saya bisa bertemu Mas Murjoko, saya bisa bertemu Mas Taufik. Tapi setelah saya bertemu Mas Murjoko, saya pulang. Hubungan saya dan Mas Bambang renggang, jadi renggang. Kok bisa Mas? Nggak tahu, saya mungkin saya juga kurang paham. Yang jelas setelah saya pulang dari Madiun, setelah pulang dari bertemu Mas Murjoko, saya jadi renggang. Aduh, ini perlu diungkapkan Mas. Ada apa? Soal Mas Bambang dengan hubungan sampean, cara nggak langsung ada pihak ketiga gak menurut pandangan kok bisa sampai renggang hubungan? Ya ada. Kalau dari pernyataan saya mungkin karena setelah saya bertemu dengan Mas Murjoko, sedangkan saat saya bertemu Mas Murjoko ya. Iya. Ke depan Mas. Sedangkan pada saat saya bertemu Mas Murjoko itu tidak ada tanggapan apa-apa. Ya mohon maaf, saya cerita panjang lebar di sana. Cerita nggak apa-apa Mas, biar saudara-saudara tahu. Ya, saya cerita panjang lebar. Guna apa? Tujuan saya hanya untuk meluruskan itu tadi soal Sutoyo. Tapi Mas Murjoko hanya iya nanti saya bilangi. Setelah saya pulang, saya berhubungan dengan Mas Bambang sudah renggang. Saya rasa itu tadi faktornya. Mas Sutoyo masih menjual air itu. Masih. Sekarang juga Masih. Buat yang di sana, mas-masku, sampaikan kepada buat Mas Sutoyo itu janganlah seperti itu. Ambil aja nggak apa-apa Mas. Ambil aja nggak apa-apa. Cukup wes. Apa? Los kan? Tapi lebih baiknya itu jangan gitulah. Iya. Karena kan itu kan bukan hak dia sendiri, milik hak orang lain. Bukannya jadi nggak baik menjual barang yang orang dipermasalahkan itu satu Mas, air itu dijual. Katanya itu air keramat, air bangsa gitulah. Dan perlu diingat, kalau kita berstatement itu air suci, air keramat, itu kan jatuhnya kan ke musyrik. Padahal itu hanya air sumur biasa. Monggo Mas Johan.
soal masalah yang pertanyaan lain Mas ya. Sekarang sampean bertinggal di daerah Gresik, daerah mana Mas ya? Kalau boleh tahu. Saya bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, Kecamatan Benjeng. Alamat lengkapnya ada di Perum Bumi Persada Hijau, Blok L. Saya bertempat tinggal di sana. Di Gresik ya sekarang. Oke. Sekarang bekerja di Gresik apa di luar kota? Saya bekerja di jasa pemasangan instalasi listrik Mas. Jadi ya nggak tentu. Kadang di Gresik sendiri, kadang di Surabaya, kadang juga di luar kota. Pasti ya. Iya. Jadi perjalanan ke Gresik ya kalau boleh tahu. Tadi bisa ke sini itu lewat siapa Mas kok? Lewat ke sini. Di sini maksudnya di Bojonegoro sini. Awal mulanya bisa dari Gresik terus Bojonegoro. Harapannya ke depan untuk saudara-saudara Harapan ke depan dari saya, ya saya rasa kalau bersatu sudah nggak bisa, tapi mungkin untuk saudara-saudara yang ada di bawah itu nggak membeda-bedakan antara aku orang sini, aku orang sini. Saya rasa itu harus dihilangkan Mas. Karena apa? Dasar dari ajaran kita kan persaudaraan. Harapan saya yang mungkin bisa terjadi itu tadi, yang di bawah bersatu. Biarkan yang atas Iya. yang konflik bawaan seperti ini bawaan ngobrol bareng. Iya. Untuk Masnya itu kalau boleh tahu pengesahan tahun berapa sih Mas? Saya 2018 Gresik. Oh 18 Mas. Mas Johan, ada pertanyaan lagi? Apa Mas Gani? Ya, tanya-tanya. Saudara-saudara sini. Boleh ditanyakan, bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bersama dulu. Udah. Oke. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Ganu sudah berbagi ilmu, sharing-sharing bersama dulur-dulur di Bojonegoro. Terima kasih banyak atas wawasannya. Jadi warga-warga yang belum tahu tentang sejarah dari Eyang Harsono sudah dijelaskan sama cicitnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.